wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa Bapak Muhammad Adil Adhari, Sarjana Teknik, bersama segenap pengurus Masjid Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, ustazah, kaum ulama cerdik pandai, beserta seluruh jemaah sholat isya Masjid Taqwa. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih di Masjid Taqwa ini. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dan tentu saja anak-anak para remaja yang kami hormati, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita tak henti-hentinya dan tiada kata yang lebih indah selain dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bersama-sama sholat isya dan insya Allah sholat tarawih nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan uraian pada malam hari ini dengan materi tujuan puasa di bulan Ramadan. Kalau judul aslinya itu Fadilah Bulan Ramadan, tapi karena kami masih pemula, barangkali terlalu luas untuk kami, makanya kami gantilah. Dan pada saatnya nanti kami barangkali malah bertanya dengan Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu daripada doa-doa kita mulai bulan Rajab dan Sa'ban ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita semuanya masih diberikannya kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita banggakan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mana doa kita yang selalu kita ucapkan setiap waktu, apalagi di masjid ini selalu kami berdoa, yang intinya Allahumma barik lana bi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan, yang artinya ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban ini, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini sudah terbukti Bapak, sudah terbukti Ibu dan adik-adik sekalian yang ada di belakang. Karena itu kita sampai pada hari ini kita telah melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik puasa kita untuk ke 3 hari. Nada itu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan terus dengan lenggeng, dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar, tanpa sesuatu halangan yang
begitu merepotkan. Bapak Ibu, ini berkenaan dengan judul kami itu, kami akan menanyakan, dan pertanyaan ini saya simpan ini, kalau tidak salah sekitar 9 tahun barangkali, aku 10 tahun yang lalu. Ini dari saudara saya pertanyaan ini, yaitu Haji Zainal Arifin SE. Nama saya tuh sering tertukar itu. Kalau pada saat apa namanya tausiah atau apa namanya cawisan katakanlah, nama saya itu. Ini sudah almarhum yang beralamat di Jalan Batakari 5. Pertanyaannya begini. Yang pertama, apalah tujuan kita puasa itu? Ini silakan Bapak atau Ibu, ya sama-sama kita jawab itu. Apa tujuan kita puasa? Itu hanya satu kata itu. Paling ujung ada ayatnya itu. Kemudian siapa yang menyuruh kita puasa? Nah, itu. Masih ingat nggak? Semalam itu sudah diuraikan, cuman itulah bedanya kalau saya ini guru SD, jadi anunya yang apa? Yang simpel-simpel saja pertanyaannya, tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita jawabkan apa namanya, yang tujuan kita puasa itu takwa. Tujuan kita ke takwa. Karena itu kita laksanakan. Sudah itu siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Ini tercermin dan kita patuhi pada ayat yang setiap ustaz itu membacakannya di panggung kita ini. Dalam 3 malam ini selalu berturut-turut. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat Quran bahwa puasa diwajibkan atas semua orang yang beriman agar menjadi insan yang muttaqin. Jadi kalau yang tidak beriman tidak. Jadi bukan ayat itu apa ya ayyuhallazina itu semua gitu ya. Nah, kalau ini kan dibatasi dengan yang beriman saja. Bahwa dia Islam, kalau dia tidak beriman, jadi tahulah kita kalau dia ada puasa itu dengan tidak ada hambatan apa-apa itu, nah itu bolehlah dikatakan ya kurang, namanya kurang, bukan tidak beriman, kurang. Itu Bapak Ibu, yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih, jadi takwa tujuannya itu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tuh. Jadi sekali lagi kalau kita ulangi, kalau ditanya apa tujuan kamu di puasa ini, ya takwa. Tuh. Siapa yang nyuruh? Ya Allah Subhanahu wa taala yang nyuruhnya itu. Di ayat Al-Baqarah 183. Semalam sudah diuraikan begitu banyak ini tentang ini. Karena itu saya ambil sedikit saja. Tentu begitu kita kupas ini sudah tahulah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang meningkatkan, kita berusaha sekarang, kita berusaha malah dari hari pertama kita usaha untuk meningkatkan kualitas daripada puasa kita. Puasa kita ini kita tidak tahu itu berapa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dirahasiakan. Lain dengan kita sholat. Kalau sholat di masjid 27 derajat atau apa namanya nilainya. Kalau di rumah hanya 1. Jadi kalau nak untung artinya ya boleh saja kita mulai dari puasa ini, kita sholatlah di masjid terus menerus, terutama bagi kaum laki-laki. Kalau Abdul Somad katanya kalau laki-laki di rumah itu apa dia katanya? Oh, perempuan apa gimana itu, saya lupa itu juga.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu sebagai saya kita untuk kita menambah kualitas rangkaian puasa kita. Ini tentu kita sendiri yang berjanji. Kita sendiri. Kalau saya dulu cuma maaf saja ya, sudah mulai dari maghrib saya ikut, malah guru-guru saya ada di sini. Ini mungkin dia tidak merasa bahwa dia itu guru saya ini, guru ngaji saya ini. Itu Pak Makrius. Saya ingat betul pada saat itu, awal-awal saya belajar ini. Kalau belajar tiap malamnya dengan Pak M. Nur Yunus, cuman koreksinya pada saat itu terus terang terima kasih saya kepada Pak Makrius yang sudah memeriksa saya. Ada yang dia penting Pak Jenal katanya ini yang memang harus kita lakukan di Fatihah, di wa iyyaka na'budu, penekanan itu semua. Kemudian itu dua ketukan pertamanya, dua ketukan juga di bawah di yang berikut. Tadinya saya membacanya iyyaka na'budu langsung wa iyyaka nasta'in. Nah, wa iyyaka nasta'in itu yang tidak boleh katanya. Terima kasih Bapak. Dia mengatakan sama saya dia belajarnya di guru yang di sana katanya. Siang dulu. Terima kasih sekali lagi. Dengan tidak sengaja mungkin dia tidak merasa bahwa dia mengajarkan saya itu benar-benar saya terima itu. Dan siapapun mengajar saya terima. Kadang-kadang Pak Akil, Pak kalau doa itu begini-begini. Oh ya Pak, terima kasih. Masalahnya Ibu barangkali ini untuk sebagai motivasi juga, bahwa saya masuk ke sini betul-betul waktu itu bersama Pak Kurias tadi, kali tahun 90-an Bu. Ada Pak Markus di sini? Ada, itu 90-an, 92 atau 93, dia mengajak saya itu membuat pagar besi sekeliling kita ini. Hebatnya dia minta waktu sepanjang ini Pak, 20 hari. Kalau tidak, saya tidak disuruh. Kemudian juga dengan Pak Ketua kita, Pak Aidil, mungkin dia tidak tahu juga bahwa Pak Maksud nyuruh saya kerja. Pak Aidil mengirim barang ke bengkel saya. Baru saya katakan sekarang bahwa artinya dengan Pak Heri ini dari lama bekerja sama. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan di sini. Ada tambahannya untuk peningkatan yang berikutnya itu baca Al-Quran itu ya dianjurkan memang sama-sama di masjid tadarus, karena disitulah saling koreksi. Terima kasih Bapak Krius, dia tiap malam ini ada, karena saya sudah ada gangguan kalau begitu tidur malam saya tidak tidur lagi, per 3 saya kambuh. Makanya saya sudah ngitung duit dari celengan itu, saya pulang. Yang ketiga, kegiatan sosialnya, infak sedekah. Semalam sudah diuraikan seluas mungkin infak sedekah itu. Oke Bapak, untuk membantu kami, karena kami di bidang katakanlah pelaksanaan untuk acara tarawih ini, karena kami sebagai ketua peribadatan yang di sini. Maka itu mohon maaf kalau misalnya ustaz-ustaz yang kami panggil itu kurang berkenan. Ini kami sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari yang terbaik untuk kita. Jadi dengan mengisi celengan yang beredar di depan ibu-ibu itu sangat membantu kami Bu. Mudah-mudahan pelipat gandaan yang sesuai dengan 700 kali lipat itu tadi. Tuh, satu yang ibu masukkan di situ. Kemudian bapak-bapak juga, bukan ibu-ibu saja yang saya katakan itu, karena kelihatannya lebih banyak ibu dengan itu. Satu lagi, infak untuk sedekah subuh. Ya silakan Bu, sekarang juga untuk waktu subuh masukkan itu. Nilainya sama Bu. Dan itu kami harapkan untuk kita gunakan setelah puasa ini juga bapak-bapak. Kalau saya simpel saja untuk sedekah subuh itu, saya masukkan uang berapa saya ada, 2.000 misalnya, saya masukkan 2.000 itu dengan niat sedekah. Saya ikut
makan, saya dapat 2 pahala. Masukkan duit celengan itu 2.000 itu 1 pahalanya, dan saya makan ikut sedekahnya 1. Saya pernah dengar ceramah itu. Jadi ini saya sampaikan, saya himbau kepada saudara-saudara kami untuk artinya terutama ibu-ibu yang banyak yang tukang piara hitung-hitungan duitnya, ya masukkan saja untuk artinya bapak atau anak sedemikian rupa. Dan ya pasalnya kalau bapak-bapak juga artinya benar-benar menilai pahala daripada sedekah itu. Kalau dari itu dengar dari Pak Jaber, sedekah itulah yang buka rezeki, sedekah itulah yang nyuruh kita sehat, sedekah itulah yang memudahkan urusan kita. Dan saudara saya bilang sama saya, Pak, begitu saya sedekah yang ini belum pernah saya sakit, termasuk saya sendiri, Pak. Saya tidak banyak-banyak, 2.000, 5.000, ya maklumlah, apa pensiunan guru, dan itu pun sudah dipotong bank separuh lebih. Nah itu. Dan mana kadang-kadang anak saya yang doanya, ya doa bukan sekarang ini saya berusia 70, jadi setiap doa saya itu untuk anak, supaya anak yang dapat rezeki, kalau rezeki anak, rezeki kita. Nah itu. Tuh. Jadi saya sudah kalau dulu ya Allah, anugerah rezekiku ya Allah, pekerjaanku hari ini supaya selesai. Tuh. Nah dulu waktu saya ini kalau boleh saya apresiasi sedikit sudah bergon, maaf kalau ini terlalu lama. Ini ada yang namanya Jojon, yang parkir itu. Jojon itu barangkali ada 10 tahun merek saya. Kalau sudah ada ibu-ibu sudah akan ke bengkel saya minta duit itu, dia sampai maghrib belum balik. Dia tahu betul kalau ibu yang minta bawa anak itu sudah saya bagi, ada rezekinya. Rezeki tidak banyak-banyak, Pak, itu sekedar dia dapat rokok, tesan istilahnya itu, motor rusak lah, mobil ada dikit lah. Boleh tanya dengan saudara jajan itu. Itu dia kawin itu saya yang ngurus dulu, nyimpan duitnya itu. Itu saja barangkali yang dapat kami sarankan. Ini sekedar untuk nambah wawasan mungkin kalau karena kami memang benar-benar Pak Bola tahu ngaji di sini, belajar di sini, gurunya Pak Nur Yunus, dan disegak-segak terus saya ketawa. Makanya sampai sekarang saya ditunjuk jadi kalau saya disalahkan tak pernah saya marahkan, tawa. Dan mereka setuju. Nah ini Pak Ketua ini sudah 2 periode ini aku lumusan dengan Pak Ano, ya tolong artinya saya hati kalau saya diganti. Ya saya kalau untuk jadi imam tetap, untuk jadi jemaah tetap. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya sekali lagi mohon maaf andai kata apa yang saya katakan itu kurang berkenan, dan yakinlah bahwa apa yang saya bicarakan itu betul-betul untuk sekedar sedekah saya juga dikit, 2.000 Bapak, paling tinggi 10.000 kalau saya sudah baru gajian. Mas saya walafiat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.